Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis atau di masjid yang mulia ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini dicatat sebagai sebuah amal saleh, sebagai bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji nama Allah dan sifat-sifatnya yang agung, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mulai kajian kita yang temanya adalah ibadah di antara ilmu dan hawa nafsu. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa ada sebuah atau satu nilai yang sama, poin yang sama antara kita beribadah dan kita bekerja. Mungkin pernah saya sampaikan ya sedikit. Kita mendapati bahwa termasuk kita, di antara kita ada yang melakukan pekerjaannya memerlukan banyak tenaga dan waktu. Ya. Tetapi sebagian yang lain pekerjaannya hanya ringan-ringan saja. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki dengan cara yang Dia kehendaki. Sebagian orang bekerja keras, membanting tulang dari pagi sampai sore, tapi hasilnya sedikit. Gajinya di bawah UMR. Ada enggak? Banyak. Tapi ada beberapa orang atau segelintir orang yang hanya kerjanya ketemu, meeting dengan kliennya, enggak sampai 2 jam, deal, hasilnya fantastis. Banyak enggak? Banyak. Ya. Kira-kira apa yang membedakan yang pertama dengan yang kedua? Yang membedakan tentu rezekinya. Yang kedua, ya, yang secara ikhtiar bahwa orang pertama dan yang kedua itu berbeda di dalam keilmuannya. Tanpa merendahkan profesi, ya. Banyak kuli yang bekerja, apakah di jalan-jalan, di bangunan, ya. Sebagian besar mereka pergi pagi, pulang petang, meninggalkan keluarga, dan sebagian mereka meninggalkan sholat, maka gajinya segitu-gitu aja. Ya. Tapi beda sama mandornya. Datangnya agak siang, pulangnya lebih awal. Gajinya berapa? Dia masih bisa sholat, masih bisa ngantar keluarganya. Begitu pula pimpinan proyek ataupun insinyurnya. Itu bertingkat-tingkat gaji mereka. Berdasarkan level keilmuan mereka, begitu pula berdasarkan keahlian mereka. Jam terbangnya beda. Nah, kita melihat dalam beribadah, manusia pun sama seperti itu. Ada sebagian orang yang segala rupa macam ibadah, zikir, salawatan, dan yang lainnya dikerjakan dengan penuh semangat, menghabiskan waktunya, meninggalkan keluarganya. Tetapi kalau ditimbang dengan timbangan syariat,
maka pahalanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sebagai penimbang kita di dunia. Tetapi ada sebagian yang lain yang berilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, mereka hanya melakukan hal-hal yang kecil, melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi di waktu yang sangat tepat, timingnya pas, pahalanya berlimpah ruah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu bahasan ya, yang saya temukan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dan dari Ummul Mukminin Juwairiyah ya. Juwairiyah ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi intinya sama, bahwa Ibnu Abbas menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indi Juwairiyah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu bermalam di rumahnya Juwairiyah. Ini yang harus diketahui oleh bapak-bapak. Nabi Muhammad SAW punya istri berapa? Sampai 11 atau 13 dalam satu riwayat. Dan 9 orang hidup bersama. Semuanya hidup ya. Yang hidup bersama 9. Tapi semuanya punya rumah. Ya. Jadi hati-hati. Semuanya punya rumah, dan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang gilirannya menginap bermalam di rumah Juwairiyah. Kemudian Rasulullah SAW keluar menuju salat subuh, ya, menuju salat subuh. Sedangkan Juwairiyah saat itu sedang duduk di tempat sholatnya, berarti di rumahnya, untuk melaksanakan sholat dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian Rasulullah SAW saat itu setelah sholat subuh tidak langsung pulang ke rumah Juwairiyah, tapi berlama-lama di masjid, apakah untuk berzikir dan untuk urusan-urusan yang lainnya, sehingga pulang ke rumah Juwairiyah itu di waktu duha. Kalau katakanlah subuhnya 4:30, waktu duha itu sekitar 6:30. Berarti ada selisih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam Rasulullah SAW meninggalkan Juwairiyah. Kemudian ketika kembali ke rumah Juwairiyah, maka Rasulullah SAW mendapati Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Juwairiyah, "Lam tazali fi musallaki hadza?" Wahai Juwairiyah, apakah dari tadi sejak engkau aku tinggalkan salat subuh, engkau tetap berada di tempat ini? Maka istrinya menjawab, "Ya, sejak engkau keluar, aku masih duduk di tempat ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat lawuzinat bima qulti lawazanat hunna." Wahai Juwairiyah, sesungguhnya aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 putaran, 3 kali ya, yang seandainya 4 kalimat ini ditimbang dengan zikir-zikir yang engkau baca dari selepas sholat dan sampai saat ini,
maka masih besar pahala 4 kalimat ini. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Hafal ya? Ini kita baca setelah atau di zikir pagi. Artinya ada yang hafal? Hafal semua. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya sebanyak bilangan makhluknya. Dan kita tidak pernah bisa menghitung makhluknya Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Isra dan Mi'raj di Baitul Ma'mur ketika Rasulullah SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bahnya penduduk langit. Situ 70.000 malaikat masuk, tidak kembali lagi setiap harinya seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 kalimat ini yang aku ucapkan sebanyak 3 kali itu lebih besar pahalanya dibandingkan zikir-zikir yang engkau lakukan, ya, bahkan selepas sholat subuh sampai waktu duha. Kok bisa seperti itu? Ya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan ilmu. Ya. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tak terbatas, tak ternilai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang yang berilmu daripada ahli ibadah saja. Dan yang penting, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu akan maksimal pahalanya ketika dikerjakan tepat dengan waktunya. Maksudnya seperti apa? Ini yang disebut dengan skala prioritas, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti bapak-bapak tadi sholat di masjid ini. Ya. Mungkin sholatnya kita anggap standar, sama-sama khusyuk. Ya. Langkahnya dari rumahnya sama-sama jauhnya. Tapi ada yang berbeda ketika bapak-bapak berwudu dari rumahnya, maka setiap langkah kakinya menghapuskan dosa dan langkah yang lain meninggikan derajatnya. Ini skala prioritas dalam masalah beribadah. Makanya ketika ada seorang yang bertamu datang waktu sholat, biasanya kita ajak berwudu di tempat kita. Ayo kita ke masjid, wudu dulu. Saya di masjid aja. Kenapa? Enggak apa-apa di masjid aja. Saya di rumah saja. Kenapa alasannya? Karena yang berwudu di rumah, langkahnya berbuah pahala. Satu langkahnya dihapuskan dosa-dosanya, yang lain mengangkat derajatnya. Ini ketika kita timbang dalam setiap peribadahan kita, maka kita akan mendapatkan pahala lebih. Bukan sekedar datang sholat maghrib di masjid, walaupun sah-sah saja wudu di masjid, ya, tapi akan berbeda timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada effort, ada pengorbanan, ya, pengorbanan dari sisi hartanya, dia akan mengeluarkan air untuk berwudu, ya, kemudian menjaga wudu dari rumah sampai masjid ini kan ibadah. Coba kita sering dibayang-bayangi oleh setan, kalau wudu di rumah nanti batal lagi, ya udahlah di masjid saja. Nah ini ajakan setan. Ya, kalau batal ya wudu lagi, tidak mengapa. Ya,
Jangan cari jalan pintas, tetapi pahalanya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian skala prioritas yang lainnya seperti ini pernah dilakukan kekeliruan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini seorang pemuda yang tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal Nabi Muhammad SAW, jauh dari Masjid Nabawi. Tetapi setiap sholat, Mu'adz bin Jabal sholatnya di belakang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian Mu'adz ini ditunjuk sebagai imam di kampungnya. Setelah sholat bersama Nabi, Mu'adz bin Jabal kembali ke kampungnya menegakkan sholat fardu bersama penduduk kampungnya sebagai sholat sunnah, tapi yang di belakangnya sholat untuk sholat wajib. Oleh karena itu boleh seorang yang sholat sunnah kemudian di belakangnya yang bermakmum untuk sholat wajib berdasarkan hadis ini. Atau misalnya bapak-bapak yang tidak punya kegiatan setelah sholat isya nanti, misalkan pulang ke rumahnya, istrinya menunggu untuk sholat berjamaah di rumahnya atau untuk mengajari anak-anaknya, ini boleh. Tapi saat itu Mu'adz bin Jabal belum faham tentang masalah prioritas dalam beribadah, kemudian masih muda, semangat menjadi murid Nabi, pulang ke kampungnya dan itu sholat isya, sedangkan penduduk kampungnya itu para peladang, petani yang mereka sudah seharian berladang, kemudian pulang ke rumahnya mau sholat isya, nunggu Mu'adz datang dari Masjid Nabawi, karena rumahnya sekitar Masjid Qiblatain atau Masjid Quba. Kemudian setelah menunggu, akhirnya ditegakkan sholat, Mu'adz bin Jabal membaca surat yang panjang. Udah capek, nunggu Mu'adz, ditambah suratnya panjang. Dan panjangnya kita beda dengan panjangnya sahabat. Sehingga sebagian penduduk kampung itu mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Mu'adz telah melakukan ini dan itu. Kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, ya Mu'adz, afattanun anta? Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak membuat fitnah? Jika engkau sholat dan di belakangmu makmum, maka peringanlah sholatmu. Karena sesungguhnya di belakangmu ada orang tua, orang yang sakit. Begitu pula ketika Nabi Muhammad SAW mendengar tangisan anak kecil, Rasulullah SAW memperingan sholatnya. Ini prioritas dalam masalah ibadah. Ketika waktunya tepat, maka ini berpahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempercepat itu, kekhusyuan para jamaahnya akan tetap terjaga. Kemudian ibu yang mendengar tangisan anaknya akan merasa bahagia. Bukankah salah satu pahala yang paling besar yang dilakukan oleh seorang muslim itu apa? Idkhalus surur, menyematkan kebahagiaan terhadap saudaranya. Melihat ibu itu, atau ibu itu melihat imamnya mempercepat sholatnya, ini berbahagia ibu tersebut. Dan ini pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ketika kita punya tamu, dan memang di jam itu biasanya kita melakukan rutinitas. Apakah membaca Al-Quran, membaca buku Islami. Tetapi kalau sudah ada tamu, tinggalkan bacaan Quran, tinggalkan buku-buku yang biasa kita baca. Maka fokus untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu. Lihat,
Ya, timingnya pas nggak? Oh, ya. Ditinggalkan Qur'annya, ditinggalkan buku bacaannya untuk sebuah amal yang besar, yang sesuai dengan tempatnya, bahkan dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masalah keimanan. Itu memuliakan tamunya. Sehingga apapun kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika amal ibadah kita berdiri di atas ilmu yang jelas, maka tentu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya akan bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, ketika kita melakukan amal ibadah dengan hawa nafsu, dengan pemikiran kita saja, dengan selera kita saja, maka sebesar apapun amalnya, kemudian sepanjang apapun amal tersebut, maka tidak lebih pahalanya daripada orang-orang yang mengerjakan amal di atas ilmu, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya kita memahami ilmu, ya, dan ini sudah disampaikan oleh Imam Bukhari, babul ilmi. Ya, al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ilmu ataupun ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, maka di dunia saja bisa membahayakan orang tersebut. Sebelum nanti di akhirat. Ya, percaya enggak? Ada sebuah hadis, ya, dan hadis ini sudah kita kenal, tentang lelaki dari kalangan Bani Israel yang membunuh 99 orang. Sudah dengar Pak ya? Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa sesungguhnya ada umat sebelum kalian dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Ya. Maka dia bertanya kepada penduduk bumi yang dia ketahui, yang dia mendapatkan kesempatan untuk bertanya, ya, maka dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, tetapi dia tidak berilmu. Banyak enggak? Ya mungkin kita salah satunya, kita ibadah saja, tapi nyari ilmunya kadang-kadang gitu ya. Ketika mendengar hadis ini, jangan pandangan kita tertuju kepada fulan. Bisa jadi ini ahli ibadah itu kita. Gitu. Karena kita ibadah gitu ya, sholat sunnahnya banyak, sholat malamnya banyak, ya. Tapi diajak kajian kadang-kadang gitu ya. Atau nunggu pas waktu luang saja. Ya. Bisa jadi ahli ibadah itu kita. Ya. Kemudian datanglah kepada seorang ahli ibadah, kemudian bertanya langsung, wahai fulan, sesungguhnya aku telah membunuh 99 orang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosaku? Langsung kaget sang abid tersebut, ahli ibadah tersebut, kaget mendengar pertanyaan, statement dari orang ini, sudah membunuh 99 orang. Saking kagetnya dijawab apa? Allah tidak akan mengampunimu. Langsung dibunuh menjadi 100 jiwa. Kagetnya kenapa? Ya. Kagetnya karena di zaman itu untuk membunuh satu orang saja membutuhkan strategi, kekuatan yang banyak. Tidak seperti di zaman kita. Yahudi, Zionis membunuh orang-orang Palestina saat ini hanya dengan satu tombol saja. Tapi di zaman Bani Israel
membunuh satu orang membutuhkan tenaga yang kuat, perencanaan yang matang, kemudian senjata yang tajam. Maka tidak heran ketika dia mendengar 99 orang. Itu kejahatan yang luar biasa di zaman itu. Sehingga ahli ibadah ini karena keilmuannya terbatas, langsung kaget, langsung syok, menjawab tanpa dasar ilmu, Allah tidak akan mengampunimu, langsung dibunuh juga. Ini gara-gara statement tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, maka akan menjerumuskan orang yang mengucapkannya mendapatkan mudarat. Kemudian mencari lagi jawaban yang tepat, maka bertemu dengan seorang alim. Ditanya, aku telah membunuh 100 orang, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuniku? Orang yang berilmu ini sangat tenang karena mengetahui apa-apa yang ada di dalam kitab. Dan berkata, apa yang akan menghalangi taubatmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya, Allah akan menerima taubatmu, maka bertobatlah. Kemudian orang alim ini bukan hanya memberikan jawaban, statement, tetapi memberikan solusi. Ya. Kamu idhab ila ardin kada wa kada wa ta'budullaha ma'ahum. Pergilah ke tempat itu, maka sembahlah Allah bersama orang-orang soleh yang ada di negeri tersebut. Sampai akhirnya berhijrah, dan di tengah perjalanan Allah menakdirkan orang ini meninggal dunia. Dan diukur jaraknya lebih dekat kepada tempat hijrahnya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balasan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di dunia. Orang-orang yang berilmu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari mudarat. Sedangkan orang-orang yang bodoh, walaupun ahli ibadah, maka dia akan mendapatkan konsekuensi logis dari kebodohannya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu, dan dijadikan menuntut ilmu itu fardhah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di riwayat Muslim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardhah, wajib. Bahkan kalau di mazhab Abu Hanifah, kalau disebut fardhah itu lebih tinggi dari wajib. Kalau fardhah dalilnya dari Al-Quran, kalau wajib hanya dari sunnah saja. Fardhah ala kulli muslim, diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita menimbang kembali, ya. Terlebih kita kan berlomba dengan usia kita. Kita tidak tahu berapa jatah usia kita. Maka yang terbaik bagi kita, terutama orang-orang yang lanjut usia, menyibukkan diri dengan amal-amal yang ringan, tetapi pahalanya melimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Prioritas dalam masalah ibadah harus digali lagi supaya kita bisa apa? Bisa mengejar ketinggalan kita. Mengejar ketinggalan kita. Jika kita usianya saat ini 40 tahun, dan selama 40 tahun kita hanya beribadah sesuai dengan selera kita, maka sudah saatnya
sisa usia kita fokuskan dengan amal-amal nyata, amal-amal tandingan, amal-amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah mengenal amal-amal tersebut kecuali dengan belajar ilmu dari para ulama. Salah satu amal ataupun solusi dari Nabi Muhammad SAW agar pahala kita menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya amal-amal ibadah yang dilakukan pada bulan haram ini. Jadi harus sudah punya schedule nih. Kalau sudah masuk bulan haram yang 4 tersebut, rem untuk melakukan dosa, perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah di bulan haram itu berbeda pahalanya dibanding dengan amal-amal di luar bulan haram. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12." Ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, kemudian disebutkan minha arba'atun hurum. Dan 4 bulannya adalah bulan haram, dan Allah memerintahkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah engkau menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Ya, kemudian Ibnu Abbas menafsirkan, ya, fi kullihin, bukan di 4 bulan saja kita tidak boleh menzalimi diri kita, bahkan di seluruh bulan dilarang untuk menzalimi diri kita, dilarang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ikhtussa, kata beliau, kemudian dikhususkan 4 bulan ini karena larangannya lebih besar daripada larangan di luar bulan haram. Kemudian konsekuensinya disebutkan, ya, dan pahala ibadah di bulan haram ini lebih besar daripada amal ibadah yang dilakukan di luar bulan haram. Ya, salat sunnahnya kita 2 rakaat di malam ini berbeda daripada salat sunnah kita di luar bulan haram. Sedekahnya kita, baca Qur'annya kita, silaturahminya kita, maka perbanyak ibadah di bulan haram ini agar kita bisa mengejar ketertinggalan, kemudian tadi mengejar pahala-pahala yang terlewatkan selama hidup kita. Kemudian yang kedua, selain melaksanakan ibadah, tetapi harus istiqamah di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Walaupun ibadah tersebut kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba a'mali indallahi adwamuha wa inqal." Sesungguhnya amal-amal yang dicintai, bahkan bukan yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kalau belajar bahasa Arab ada isim tafdil, paling dicintai. Allah mencintai amal soleh kita, tetapi ada yang paling dicintai. Berarti kan kalau paling dicintai ini amal-amal pilihan. Kalau paling dicintai berarti pahalanya lebih besar daripada sekedar dicintai saja. Kalau misalkan bapak-bapak punya 4 istri, yang paling dicintainya siapa? Dan Rasulullah SAW paling mencintai siapa? Ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling engkau cintai? Atau istri yang paling dicintai? Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya, Abu Bakar. Ya kan? Ini 2 orang istimewa dalam hidup Rasulullah SAW. Begitu pula amal-amal kita. Ketika amal-amal ini ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memilih yang paling dicintai. Pasti ini paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Adwamuha wa inqal. Amal yang paling istiqomah, continue walaupun nilainya kecil saja. Masuk ke masjid, ada tromol 2 tuh di sana. Bagaimana seorang muslim, ya, lihat, sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia punya kemampuan dalam 1 bulan infak 150.000, maka 150.000 ini akan menjadi sebuah amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika diinfakkan dalam 1 hari itu saja. Tapi kecerdasan seorang muslim mendengar hadis ini, 150.000 itu dia bagi. Agar setiap hari saya bisa infak 150.000 itu dibagi 30 hari. Jadi berapa dong? 5.000 ya? 5.000 dia setiap hari, setiap salat subuh, tromol. Dia akan mengalahkan 1 juta. Infak 1 juta tapi 1 kali saja. Karena istiqomah ini nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bilal bin Rabah dalam sebuah hadis yang sahih, "Ya Bilal, uzkur li arja amal ta'maluhu fil Islam. Fa inni sami'tu duffa na'laika fil jannah." Insyaallah. Wahai Bilal, sebutkan kepadaku amal jagoan, amal yang paling engkau harapkan di dalam Islam, ya, amal yang menjadi jagoanmu, yang paling engkau harapkan menjadi sebuah amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak engkau masuk Islam. Karena sesungguhnya aku mendengar suara sendalmu dari surga. Ya. Jadi Bilal 14 abad yang lalu sendalnya sudah terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surga. Dan Bilal mendengar pernyataan Rasulullah SAW pasti senang, tapi tidak membuat dia ujub, bangga terhadap dirinya, bangga terhadap amalnya. Dan dia merasa berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mempunyai amal yang bisa aku banggakan. Ya. Tetapi beliau berkata, mungkin bahwa setiap aku berwudu, maka aku sholat dengan wudu tersebut. Para ulama membahasnya tentang masalah ini, kemudian diberikan satu istilah, sholat sunnah wudu. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang muslim setelah dia berwudu, dan ini tidak ditinggalkan oleh Bilal sehingga apa? Sehingga amalnya menjadi salah satu amal terbaik, amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan dia ya dikabarkan sebagai penduduk surga. Ya. Kalau sendalnya di surga, artinya apa? Pemiliknya akan ada di surga. Sebagaimana di riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW melihat seorang perempuan, ya, perempuan sedang berwudu di dalam surga, berwudu di sebuah bangunan yang temboknya emas. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut, rumah siapa ini? Kata perempuan tersebut, ini rumahnya Umar. Kemudian Rasulullah SAW menjauhi rumah Umar ini. Dikabarkan kepada Umar, ya, karena Umar ini paling besar rasa cemburunya. Dia tidak ingin istri-istri, anak-anak perempuannya terjamah oleh laki-laki yang lain. Sedangkan berbeda dengan kita saat ini. Kadang kita memposting keluarga kita di media sosial, membangga-banggakan mereka. Tapi Nabi sangat tahu Umar ini cemburunya sangat besar. Sehingga ketika dikatakan ini rumahnya Umar,
Nabi Muhammad SAW langsung menghindarinya, tidak mau terlalu dalam mengetahui urusan rumah Umar. Dan ini diceritakan oleh Umar, oleh Rasulullah SAW kepada Umar. Umar menangis, wahai Rasul, apakah aku pantas cemburu kepadamu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa pilihan bagi kita untuk membesarkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadwal kembali ibadah-ibadah kita yang sudah menjadi rutinitas, kemudian menjadwalkan bulan-bulan tertentu yang diharapkan ini memberikan pahala yang lebih besar kepada kita, terutama bulan haram. Kemudian menjaga amal-amal yang sudah menjadi bagian dari rutinitas dalam kehidupan kita, diniatkan, wahai Allah, berikanlah rasa istiqomah, kemampuan istiqomah untuk menjalankan ibadah ini. Walaupun kecil, bisa jadi amal ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, kita memang bukan berarti harus menghukumi amal-amal orang lain yang zahirnya mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengerjakan ibadah sesuai dengan kehendak hati mereka. Ketika hati mereka bersemangat, maka mereka akan melakukan apa saja, tanpa mengindahkan rambu-rambu dalam beribadah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika dikatakan, barang siapa yang membaca salawat ini 1000 kali, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Langsung termotivasi. Barang siapa yang berzikir dengan zikir tertentu sebanyak 1000 kali, maka akan mendapatkan ini dan itu. Dan keumuman, ya, terutama kita mendapati atau akan menghadapi bulan Ramadan, di sebagian masjid-masjid buku-buku yang seperti ini masih dibaca. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam di masjid pada malam pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ini dan itu, tanpa kejelasan kabar-kabar tersebut. Apakah ini datang dari Nabi atau bukan? Maka orang yang terpengaruh, pada asalnya dia mempunyai kebaikan, yaitu rasa semangat yang tinggi. Tetapi ketika tidak diawasi dengan ilmu, maka selamatnya atau semangatnya menjadi liar. Ya. Bahkan sebagian orang rela, ya, melakukan hal-hal yang mereka duga ini adalah kebaikan, sedangkan itu adalah kesesatan. Bagaimana kita melihat orang berzikir sambil menari? Bukankah itu suatu hal yang membutuhkan energi? Energi mereka habis untuk berzikir, kemudian melakukan gerakan-gerakan tertentu, bahkan waktu mereka tersita. Tapi pahalanya wal'iyadzubillah nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi dosa yang akan berbuah siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi sebuah keyakinan dalam jiwa seorang muslim yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dilarang untuk melakukan apapun, ibadah apapun, kecuali bima syara'. Sebagaimana ini konsekuensi logis dari ikrar kita, syahadah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
dalam dua kalimat syahadah. Kita sudah bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya adalah at-tasdiqu fima akhbar, mendengarkan setiap kabar-kabar yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'atu fima amar, taat kepada setiap perintahnya. Ya. Kemudian salah satu poin penting adalah la yu'badullah illa bima syara'a, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian singkat ini menjadikan sebuah motivasi baru khususnya untuk saya pribadi dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan kita lebih perhatian tentang masalah ilmu, kemudian prioritas ibadah, dan menjadi pijakan baru bagi kita untuk mengejar kembali ketertinggalan kita, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia. Jangan patah semangat. Waktu-waktu ini sangat berharga untuk kita manfaatkan dengan meraih pahala tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.